Om Swastiastu. Selamat pagi rekan-rekan semua. Di sini kami sebagai kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai ekuitas koperasi dan sisa hasil usaha. Sebelumnya, perkenalkan saya Nimade Jumiari dengan 4 digit NIM terakhir yaitu 1027 dan rekan saya Luh Meli Astari dengan 4 digit NIM terakhir yaitu 1028. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama bagian dari ekuitas koperasi, yang kedua yaitu setoran dan penarikan koperasi, dan yang ketiga yaitu definisi sisa hasil usaha, dan yang terakhir yaitu perhitungan dan pembagian sisa hasil usaha. Yang pertama yaitu bagian-bagian dari ekuitas dalam koperasi. Ekuitas dalam koperasi pada umumnya terdiri dari ekuitas sendiri dan ekuitas pinjaman. Ekuitas sendiri ini biasanya berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan dana hibah, dan sedangkan ekuitas pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan anggotanya, bank dan lembaganya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lainnya yang sah. Bagian dari ekuitas koperasi yaitu berasal dari modal anggota, di mana istilah dari modal ini biasanya sebagai sumber pembelanjaan dari setoran anggota yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Selanjutnya yaitu ada pada modal hutang, modal sumbangan. Sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lainnya yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Biasanya tidak dapat dibagikan kepada anggota sebelum koperasi tersebut dibubarkan. Selanjutnya yaitu ada modal penyertaan. Modal penyertaan merupakan sejumlah barang atau uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambahkan atau memperkuat struktur permodalan demi peningkatan koperasi tersebut. Selanjutnya yaitu modal penyertaan partisipasi anggota. Kelebihan setoran simpanan pokok wajib dari anggota baru dinilai atas nominal simpanan pokok dan wajib dari anggota sendiri dan anggota pendiri. Selanjutnya yaitu sisa hasil usaha periode berjalan. Selisih antara penghasilan yang diterima selama periode terbaru dengan periode sebelumnya akan terjadi pengorbanan atau beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu yang belum dialokasikan ke bagian dana. Adapun akun ini hanya dapat atau akan muncul dalam laporan keuangan bulanan, selanjutnya dalam laporan keuangan tahunan setelah koperasi membuat ayat jurnal penutup serta mengalokasikan sisa hasil usaha tersebut ke dana cadangan atau sisa hasil usaha periode berjalan tidak disajikan lagi. Selanjutnya yaitu cadangan. Bagian dari hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan anggaran dasar ketetapan rapat anggota, yaitu bagian dari sisa hasil usaha ditahan oleh koperasi dapat digunakan untuk pembagian usaha koperasi untuk menutup kerugian yang mungkin timbul di masa mendatang. Selanjutnya yaitu jika koperasi dibubarkan, maka cadangan tidak akan dikembalikan kepada anggota koperasi tapi harus diberikan kepada koperasi atau badan usaha lainnya yang memiliki asas dan tujuan yang sama dengan koperasi tersebut. Baik, untuk materi yang kedua yaitu setoran dan penarikan ekuitas anggota. Transaksi-transaksi yang diberikan dengan ekuitas koperasi harus dinyatakan secara tunai, terinci mengenai jenis ekuitas koperasi yang sedang ditransaksikan. Yang pertama, jika merupakan transaksi setoran simpanan pokok anggota, menggunakan akun simpanan pokok di sisi kredit. Yang kedua yaitu jika merupakan transaksi setoran wajib di anggota, harus dinyatakan dan menggunakan akun simpanan wajib di sisi kredit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Luh Meli Astari dengan NIM belakang 1028 akan presentasikan materi mengenai sisa hasil usaha atau SHU. Menurut Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sisa hasil usaha atau SHU merupakan pendapatan yang diterima oleh koperasi dalam 1 tahun buku yang dikurangi dengan biaya penyusutan kewajiban lainnya serta pajak dalam 1 tahun buku tersebut. Nah, SHU yang dikurangi dengan dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi sesuai dengan hasil keputusan rapat anggota. Nah, dengan kata lain, SHU atau sisa hasil usaha ini merupakan pendapatan bersih yang diterima oleh koperasi yang kemudian dibagikan kepada anggota dengan memperhatikan asas keadilan.
Nah, adapun prinsip dalam SHU ini yaitu yang pertama, SHU yang dibagikan bersumber dari anggota. Nah, pada umumnya SHU yang dibagikan ini merupakan SHU yang bersumber dari anggota. Nah, sedangkan SHU yang sifatnya bukan dari transaksi dengan anggota tidak dibagikan kepada anggota, namun dijadikan sebagai cadangan koperasi. Nah, yang kedua, SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan oleh anggota sendiri. Nah, anggota mendapatkan SHU ini merupakan sumber dari jasa modal yang ia berikan kepada koperasi, sehingga anggota mendapatkan insentif yang kemudian diterima dalam bentuk SHU. Nah, yang ketiga yaitu pembagian SHU dilakukan secara terbuka dan transparan. Nah, perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagikan haruslah dilakukan secara terbuka dan transparan, karena masing-masing anggota dapat menghitung besaran partisipasi yang diberikan oleh masing-masing anggota kepada koperasi. Dan yang ketiga, SHU yang dibagikan dibayar secara tunai. Nah, SHU yang dibagikan ini seharusnya dibagikan secara tunai, karena dengan hal tersebut koperasi dapat membuktikan bahwa dirinya merupakan badan usaha yang sehat di depan anggota dan masyarakat di lingkungan koperasi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai perhitungan SHU. Nah, sebelum menghitung besaran SHU kepada anggota, terdapat beberapa informasi dasar yang harus diketahui, yaitu yang pertama ada SHU total koperasi pada 1 tahun buku, yang kedua persentase SHU anggota, yang ketiga total simpanan seluruh anggota, yang keempat total seluruh transaksi usaha, yang kelima persentase SHU untuk simpanan anggota, dan yang terakhir persentase SHU untuk transaksi usaha anggota. Nah, selanjutnya adapun rumus dalam menghitung SHU, yaitu yang pertama rumus dalam menghitung SHU koperasi aktivitas ekonomi. Rumusnya yaitu total transaksi anggota koperasi dibagi total transaksi koperasi yang dikalikan dengan jasa usaha koperasi. Nah, yang kedua ada perhitungan mengenai sisa hasil usaha koperasi modal yang dihitung dengan rumus jumlah simpanan anggota koperasi dibagi dengan total simpanan anggota koperasi yang dikalikan dengan jasa modal anggota. Nah, selanjutnya merupakan contoh soal. Nah, berikut merupakan ilustrasi pembagian SHU oleh Koperasi Jaya Makmur pada akhir tahun 2017, yang mana Koperasi Jaya Makmur ini memperoleh SHU sebesar 12 juta. Nah, adapun pembagian SHU ini diatur dalam ketentuan anggaran dasar dari Koperasi Jaya Makmur sebagai berikut. Nah, pada slide ini dimunculkan omset atau penjualan yang diperoleh dari Koperasi Jaya Makmur yang berasal dari anggotanya sendiri dan bukan anggota. Nah, berdasarkan ketentuan anggaran dasar Koperasi Jaya Makmur, berikut merupakan pembagian SHU yang dilakukan pada koperasi tersebut. Nah, berdasarkan data yang diperoleh dari Koperasi Jaya Makmur, berikut merupakan SHU koperasi aktivitas ekonomi dan SHU koperasi modal usaha yang dapat dihitung. Yang pertama mengenai SHU koperasi aktivitas ekonomi, memperoleh hasil sebagai berikut: 187.500 dibagi dengan 250 juta dikali dengan 3.600, sehingga memperoleh hasil sebesar 2.700. Selanjutnya untuk perhitungan SHU koperasi modal usaha dihitung dengan nilai 175.000 dibagi dengan 35 juta dikali dengan 2.400, sehingga memperoleh nilai sebesar 12.000. Nah, sehingga total SHU yang diterima dapat diperoleh dari penjumlahan dari SHU koperasi aktivitas ekonomi dengan SHU koperasi modal usaha, sehingga nilai yang diperoleh yaitu 12.000 ditambah 2.700, sehingga total SHU yang diterima sebesar 14.700. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan tindakan yang kurang berkenan, kami minta maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.